Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Ibu harap kalian semua sehat dan bisa menjaga kesehatan dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, pelajaran kita pada hari ini yaitu IPS. Bersama Ibu Siti Salamah SPD. Sebelum kita memulai, Ibu ingatkan kembali pada anak-anak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran yang ada di Google Classroom. Supaya kalian tahu, di Google Classroom itu, di absensinya, di bagian bawahnya terdapat sebuah link. Link itu menuju ke Google Form. Kalian isi saja absensi kehadirannya cukup 1 kali. Setelah lengkap mengisi, lalu kalian klik tanda kirim. Setelah itu nanti Ibu akan mengecek supaya Ibu mengetahui kehadiran anak-anak Ibu, apakah semuanya mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Ya, kita kembali pada materi kita yaitu mengenai kondisi yang mendukung terjadinya interaksi ke ruangan. Nah, itu adalah materi kita pada pagi ini. Tetapi sebelumnya Ibu mengulang kembali materi-materi kita pada minggu sebelumnya. Pada minggu sebelumnya itu kita sudah mempelajari dan Ibu sudah menjelaskan mengenai konsep pengertian ruang, pengertian interaksi antar ruang, contoh interaksi ke ruangan antar wilayah Indonesia. Nah, kalian semua pasti sudah tahu kan apa itu pengertian ruang. Ya, jadi kalian sudah mengetahui apa itu ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang ini bukan sebatas permukaan bumi seperti lautan, daratan, tetapi luaslah cakupannya. Nah, contohnya sungai juga termasuk ruang, lautan, danau, ruang kelas, rumah, itu termasuk ke dalam ruang. Jadi itu adalah materi kita sebelumnya. Jadi kita kali ini akan mempelajari mengenai kondisi yang mendukung terjadinya interaksi ke ruangan. Nah, ini di sini ada 3. Coba buka buku kartikanya, buku modul pengayaan. Bila ada yang punya silahkan dibuka. Kalau ada punya buku paket juga silahkan dibuka. Internetnya juga boleh dibuka untuk kalian pelajari. Nah, coba kalian cari dulu apa kondisi yang mendukung interaksi ke ruangan. Jadi kondisi yang mendukung terjadi interaksi ke ruangan. Silahkan dibuka, Ibu akan menunggu. Nah, di sini ada penjelasannya mengenai 3 kondisi saling mendukung terjadinya interaksi ke ruangan. Nah, seperti ini Ibu akan menjelaskan, yaitu yang pertama yaitu saling melengkapi. Yang kedua
kesempatan antara, dan yang ketiga keadaan dapat ditransfer atau mudah diserahkan. Yang pertama yaitu adalah saling melengkapi. Yang pertama, saling melengkapi, complementarity atau regional complementarity. Saling melengkapi ini terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, seperti gambar ini, wilayah A merupakan penghasil semen, sedangkan wilayah B merupakan penghasil pasir. Wilayah A membutuhkan pasir, sedangkan wilayah B membutuhkan semen. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Itu adalah kondisi saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi ini artinya lah, jadi satu wilayah itu membutuhkan dengan wilayah lainnya. Kan setiap wilayah itu memiliki sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya berbeda-beda. Jadi mereka untuk melengkapi wilayah tersebut, maka mereka saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua yaitu kesempatan antara. Kesempatan antara adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik lagi dari tempat asal dan tujuan. Jadi di sini lebih memudahkan mencari cara yang lebih dekat untuk melakukan perdagangan. Alternatifnya lebih baik, misalkan contoh seperti tiga lokasi, yaitu wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Wilayah A biasanya membeli pasir ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil pasir. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli pasir dari wilayah A akan beralih membeli pasir ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B melemah. Coba perhatikan contoh gambar dari kesempatan antara itu, diperhatikan secara baik-baik. Yang ketiga yaitu keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Kemudahan transfer ini berkaitan dengan pengangkutan barang atau juga orang, tetapi memerlukan biaya. Biayanya ini harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Kan awalnya cepat, karena jalan rusak akhirnya mencari alternatif lain, jadi semakin jauh, akhirnya memerlukan biaya lagi, biaya tambahan. Nah, jadi biayanya bertambah mahal. Sebagai contoh,
Seseorang akan menjual semen dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual semen ke wilayah B. Nah, itu adalah contoh dari kemudahan transfer. Ya, Ibu akhiri pelajaran IPS hari ini. Salah hilap, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Selasa depan. Terima kasih.